Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas satu tema yang juga menjadi sorotan Syekh Al-Uyuni. Beliau memaparkan beberapa hal yang menjadi kesalahan thalib atau orang yang belajar nahwu dalam syarah beliau. Maka untuk video kali ini akan kita kasih judul salah kaprah belajar nahwu. Kesalahan yang wajib dihindari para pemula dalam belajar nahwu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tips jitu belajar nahwu. Sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam belajar nahwu. Di antara sebab yang menjadikan kita tidak dapat mengambil faidah dan pelajaran, walaupun kita sudah sungguh-sungguh dalam mempelajari nahwu, menurut Syekh Al-Uyuni setidaknya ada dua hal. Nah, dua hal ini beliau cantumkan dalam syarah beliau yang kemarin sebagian teman sudah mendownload audionya, sudah kita kasih link audionya, dan juga tercantum di kitab beliau. Ada format PDF-nya, nanti bisa teman-teman akses dan download dari situs secara gratis. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang belajar nahwu padahal dia masih pemula atau masih dasar. Yang pertama adalah tidak mempelajari nahwu atau tidak mengikuti pelajaran nahwu secara mutatabi'ah muttasilah. Apa itu mutatabi'ah muttasilah? Mutatabi'ah muttasilah itu mempelajari ilmu nahwu secara bersambung dan berkesinambungan dari A sampai Z, dari alif sampai ya, selesai. Tidak dijeda-jeda, langsung bersambung dari A sampai Z. Pembahasan kalam, kemudian i'rab, marfu'at, mansubat, dan seterusnya diselesaikan secara bersambung, tidak dipotong-potong. Nah, penjelasannya, kesalahan yang pertama ini adalah menghadiri pelajaran nahwu 1 pekan sekali dalam durasi 1 jam atau mungkin 1 pekan sekali pelajaran seharian. Nah, model seperti ini sebenarnya cocok, tapi untuk mereka yang sudah senior dan sudah menyelesaikan tahap awal dalam mempelajari nahwu. Nah, tahap awal itu apa? Tahap awal adalah tahap al-fahm, yaitu memahami dasar-dasar nahwu. Atau metode seperti ini juga sebenarnya cocok, tapi untuk mereka yang ingin beralih, berpindah dari fase dasar, fase al-fahm menuju fase at-tawassu', eksplorasi. Nah, kalau untuk mereka ini kita katakan, ya nggak apa-apa kamu belajar nahwu sepekan sekali, 2 pekan sekali, atau mungkin 1 bulan sekali, nggak apa-apa, karena memang untuk pemahaman dasarnya, fase al-fahmunya sudah selesai, dan mereka ini tinggal eksplor saja. Tapi untuk pemula, metode seperti ini dikatakan oleh beliau Syekh Al-Uyuni sebagai metode yang tidak tepat. Disalahkan oleh beliau karena memang untuk dasar harus diselesaikan mutatabi'ah muttasilah. Nah, mereka yang masih dalam fase al-fahm alias memahami nahwu dari dasar perlu mempelajari nahwu secara muttasilah, bersambung sampai selesai fase yang pertama ini, yaitu fase al-fahm. Nah, sampai kapan mempelajari secara muttasilah ini? Sampai paham betul nahwu ini sebenarnya apa sih? Asyai'un yu'kal, asyai'un yushrab, kata beliau dalam syarahnya itu. Apakah nahwu ini sesuatu yang dimakan, diminum, atau nahwu ini sebenarnya apa? Mau diapakan nahwu ini sebenarnya? Nah, kalau kita sudah melewati fase ini sampai pada tahap kita mengerti untuk apa nahwu itu gambaran utuhnya seperti apa. Nah, maka barulah nanti kita boleh menggunakan metode yang modelnya 1 pekan sekali, 2 pekan sekali, dan seterusnya itu. Nah, sebagian orang tidak paham apa itu nahwu. Kalau kita sudah selesai fase al-fahm yang merupakan dasar, maka barulah kita mempelajari cara belajar nahwu untuk tingkat pertengahan dan lanjutan.
Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh para pelajar nahwu, terutama mereka yang masih dasar, adalah berpindah dari satu matan ke matan yang lain, atau dari satu syarah ke syarah yang lain. Sebagaimana kemarin ya di pembahasan terkait dengan metode belajar nahwu itu kan beliau memang menyampaikan, menghimbau supaya matanya satu saja, syarah ringkasnya atau syarah mutawasitnya juga satu saja. Dan itu fokus, tidak berpindah satu matan ke matan yang lain, satu syarah ke syarah yang lain. Nah, ini salah besar. Kata beliau, kamu sekarang ini bukan pada fase eksplorasi, bukan tawasuk dan komparasi atau al-jam'u, atau fase menggali perbedaan pendapat para ulama nahwu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fulan, dan Syekh Fulan, bagaimana kata Kufiyun dengan Basriyun, apa perbedaan pendapatnya. Kita tidak sedang dalam fase itu. Nah, tidak untuk mengeksplor dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu syarah ke syarah yang lain. Kamu sekarang ada pada fase dasar, yaitu al-fahm. Pilih satu kitab tertentu dengan spesifik seperti Ajurumiyah, jangan tinggalkan kitab tersebut sampai kamu dapat memahami nahwu. Baca berulang-ulang sampai hafal atau setengah hafal, kemudian simak syarah ringkasnya sampai betul-betul bisa memahami dasar-dasar nahwu. Baru kemudian pindah ke matan yang lain atau pindah ke syarah yang lain. Nah, fase pemula tidak penting untuk memahami detail pendapat Syekh Al-Ajurumi, Syekh Fulan, atau pendapat Fulan. Nah, karena apa? Karena target kita pada fase al-fahmu, pada fase dasar ini adalah memahami nahwu. Cukup. Tidak, oh ini kalau menurut satu pendapat dikatakan sebagai jer, kalau menurut satu pendapat dikatakan sebagai khafat, kalau menurut sebagian ini takdirnya demikian, kalau menurut pendapat yang lain demikian. Tidak, untuk hal seperti itu tidak. Karena target kita, fokus kita di fase dasar, di fase al-faham adalah memahami nahwu. Pilih satu syarah, stay di situ. Jadikan syarah ini sebagai jalan keluar yang kita fokus padanya. Jangan berpaling darinya. Dengarkan, simak, dan pelajari 5 kali, 7 kali, 10 kali. Sampai kita selesai dan lulus dari fase al-faham. Disebutkan dalam syarah beliau itu, beliau menyitir perkataan al-hukama, orang-orang bijak. Mereka mengatakan, sungguh membaca satu kitab 2 kali lebih baik bagiku daripada membaca 2 kitab. La'an aqra'a kitaban wahidan marrataini khairun li min an aqra'a kitabaini. Dan membaca satu kitab sebanyak 3 kali lebih baik bagiku daripada membaca 3 kitab. Wala an aqra'a kitaban wahidan salasa marrat khairun li min an aqra'a salasa kutubin. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Uyuni menyitir perkataannya para al-hukama. Jadi kita membaca satu buku 2 kali, 3 kali itu lebih baik daripada membaca 3 buku atau 2 buku. Membaca satu kitab nahwu sebanyak 3 kali lebih baik daripada membaca 3 kitab nahwu yang berbeda. Nah, kenapa? Pasalnya apa kok seperti itu? Ketika kita membaca kitab Ajurumiyah, maka kita akan memahami 10% dari Ajurumiyah. Kemudian ketika kita berpindah pada kitab nahwu yang lain, maka kita akan memahami 10% juga dari kitab tersebut. Sama persis bagaimana yang kita pahami dari kitab Ajurumiyah. Lah kok bisa seperti itu? Bisa. Karena kitab yang lain selain Ajurumiyah tentunya memiliki metode tersendiri dalam penyusunannya, kemudian dalam pembahasaannya, dan lain sebagainya. Urut-urutannya kan juga berbeda. Maka kitab yang ini juga punya istilah-istilah tersendiri sehingga kita akan sibuk untuk memahami hal-hal tersebut, susunannya, urutannya, istilah-istilahnya, sehingga kita tidak mampu menyerap lebih dari 10%. Nah, akhirnya kalau kita membaca 3 kitab, ya masing-masing dari 3 kitab itu kita akan paham 10%.
Ini kalau kita masih di fase dasar ya, kalau masih di fase pemula. Berbeda kalau kita sudah selesai, kita sudah finish di fase dasar. Kita fasenya fase eksplorasi, ya, itu udah lain pembahasan, sudah lain persoalan. Nah, inilah yang menjadikan banyak penuntut ilmu mempelajari nahwu tapi masih di angka 10% dalam hal pemahaman terhadap nahwu. Harusnya langkah yang diambil adalah tetapkan satu matan dengan satu syarahnya, stay di situ, anteng, nggak kemana-mana, diulang. Kalau bahasa beliau itu tukarror. Kenapa? Sesungguhnya tikror itu akan membantu agar syutor tulisan dapat difahami. Nah, tepat sekali. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu harus ditikror. Harus kita ulang-ulang, terutama ketika kita mau belajar ilmu nahwu. Maka kita belajar nahwu, kita selesaikan dasar-dasarnya, kita pahami betul sampai kita selesai di fase yang pertama, fase al-fahmu alias fase dasar-dasar dari ilmu nahwu, mabadi'un nahwi. Nah, inilah diantara kesalahan-kesalahan paling fatal yang dilakukan dan terjadi pada para penuntut ilmu dalam belajar nahwu. Min ahamil akhta, kata beliau dalam syarahnya itu seperti itu. Nah, bisa jadi nanti ada kesalahan-kesalahan yang lain, tapi yang paling nampak dan paling sering beliau dapati dua ini. Makanya beliau sampaikan dan beliau ketengahkan saat menyampaikan syarah Ajurumiyah ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya sudah kita bahas kan perihal metode belajar nahwu. Nanti bisa disimak di video sebelumnya, di video yang ketiga. Nah, kenapa? Karena beliau menyampaikan pertanyaan yang diulang-ulang dan mesti akan ditanyakan terus adalah bagaimana cara kita mempelajari nahwu. Makanya kemudian beliau membahas cara belajar nahwu didahulukan. Mendahulukan pembahasan tentang bagaimana metode atau cara mempelajari ilmu nahwu. Beliau sudah sering membimbing para tulab, para santri atau para murid yang ingin belajar nahwu. Beliau bimbing, kemudian arahkan untuk menggunakan metode yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan alhamdulillah, menurut pengakuan beliau banyak sekali di antara para tulab itu yang bisa mengambil faidah dan mendapatkan banyak hikmah. Dan mereka pun pada akhirnya dapat terlepas dari ikatan dan kungkungan yang bernama nahwu. Yang sebelumnya mungkin dalam pikiran kita, nahwu itu sulit, nahwu itu tidak bisa, gimana mungkin, sulit pokoknya nahwu itu, tidak bisa kita belajar nahwu. Akhirnya kemudian biiznillah dengan wasilah metode yang sudah beliau sampaikan itu, alhamdulillah para tulab berhasil memahami dasar-dasar dari ilmu nahwu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini menjadi video terakhir untuk muqaddimah dari syarah Ajurumiyah beliau. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk ke pembahasan terkait dengan matan Ajurumiyah. Jadi ternyata Ajurumiyah itu punya nama tersendiri. Dan memang singkatnya, ringkasnya biasanya orang nyebutnya Ajurumiyah. Termasuk juga nanti insyaallah akan dibahas juga oleh beliau siapa penulis matan Ajurumiyah ini, dan ternyata beliau adalah Barbari, Al-Barbar kata beliau. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, kalau ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil, silahkan teman-teman ambil, silahkan teman-teman share, bisa dibagikan kepada temannya, kepada muridnya, atau kepada siapapun relasinya. Insya Allah tidak masalah, ditampilkan dimanapun juga insya Allah kami tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman semuanya bisa mengambil faidah dan manfaat dari syarah beliau yang memang di YouTube baru ada versi Arabnya, belum ada versi Indonya sepertinya. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Barakallahu fikum. Demikian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.